Oke, selamat malam Dinda. Selamat malam Bang Saleh, ya sehat selalu. Gimana Bang? Alhamdulillah. Ini informasi ini Pak Hasto sudah mulai diperiksa oleh KPK hari ini. Nah, ya kan? Kan kemarin-kemarin ini kan Pak Hasto katanya punya bukti video yang sudah Hmm. notariskan di Rusia oleh Ibu Koni. Nah, kira-kira menurut Dinda, Pak Hasto berani nggak itu membongkar video-video itu yang katanya ada pejabat negara juga korupsi, bahkan menyindir-nyindir Ibu Iriana Jokowi. Nah, bagaimana menurut Dinda itu? Oke, saya monitor juga ya kegiatan hari ini. Alhamdulillah ya, KPK semakin berani berarti. Hasto sudah diperiksa hari ini ya. Jadi kemajuan satu langkah lagi. Berarti KPK juga nggak omon-omon. Hasto dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku ya. Ya, Nah, terkait lagi dengan berita yang beredar bahwa Hasto mempunyai apa namanya truk untuk pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi, yang katanya juga berkas hmm. tersebut disembunyikan di Rusia, dititipkan oleh Bu Koni. Kalau saya meyakini semua itu nggak ada, ya nggak ada. Tapi kalaupun memang ada, ya ini kesempatan juga untuk Pak Hasto membuka semuanya dengan terang benderang Hmm. bahwa ternyata memang maling-maling di Republik ini ternyata banyak dan melibatkan petinggi-petinggi negara. Itu positif sekali ya. Jadi positif kalaupun memang Hasto bisa dipercaya ucapannya, tentu dia akan buktikan Hmm. bahwa apa yang dikatakan itu benar dan barangnya ada. Nah, itu positif sekali Pak Saleh, dan saya yakin sampai selesai penyidikan pun Pak Hasto tidak akan menunjukkan itu. Tapi Ya, tapi gini, kan pun kalaupun pemeriksaan hari ini dia tidak datang juga itu. nggak datang lagi, manggil yang kedua kali Iya. berarti. Jadi Ya, pemeriksaan manggil yang kedua harusnya kali. kan hari ini mau diperiksa KPK. Tapi dia tidak Ya, datang. oh, mungkin kalau dia nggak datang mungkin masih repot. Masih ada acara kondangan mungkin Pak Saleh, ya. Kan Hmm. untuk diperiksa, kalau dia itu tidak salah, tentu dia akan cepat-cepat datang. Minimal bisa untuk mengkantor atau mengklarifikasi bahwa Ya. apa yang dituduhkan kepada dia itu tidak benar. Tapi kalau orang dipanggil penyidik untuk diperiksa, selalu berkelit dan tidak datang, itu cuma ada dua kemungkinan. Ah. Kemungkinan pertama itu dia memang sakit, ya. Kemungkinan kedua nyakit, atau yang ketiga ini yang paling rawan ini, dia mengulur-ulur waktu sambil cari-cari alasan, ya. Contoh kecil aja, kalau kita berbuat salah, ketika akan dipanggil bapak, pasti kita itu pura-pura sibuk lah, pura-pura Ya. apa-apa, ya. Untuk Hmm. berkelit supaya bapaknya lupa kalau dia pernah buat salah. Sama ini yang dilakukan oleh Pak Hasto, ya. Karena apa? Kalau dia salah, dipanggil, menghadap, itu sebelum masuk ke gedung KPK saja sudah membayangkan gak enaknya tidur di terali besi, ya. Ah. Nah, Alasannya karena ini mau dia persiapan hari ngurur-ngurur ulang tahun waktu. PDIP 10 Januari. Waduh, sebenarnya nggak bisa. Memangnya yang bekerja Pak Hasto, staf apa sekretariat itu kan banyak, gitu Itulah. loh. Iya, jadi itu saya rasa Pak Hasto ini ya dari awal memang bukan seorang gentleman, bukan seorang negarawan, dan bukan juga seorang yang bertanggung jawab. Buktinya Berarti hanya berani sudah ngancam-ngancam ya. berapa kali panggilan mangkir. Hanya Ya berani kalau orang ngancam itu ngancam-ngancam. tidak akan terjadi Pak Saleh. Ya kalau orang berani ngancam, itu pasti tidak berani. Iya. Kalau beda dengan orang yang tidak mengancam, tapi kejadian, ya. Nah itu kalau udah ngancam, saya kira nggak jadi. Bentar, permisi. Kok Itu bisa-bisanya masalah, gitu ya? ya.
Iya, biasalah. Kalau orang salah pasti takut. Kalau orang nggak salah, Berapa apapun tahun dihadapi Pak kira-kira Saleh. itu? Kan itu. Ya, kalaupun suap ya nggak lama lah. Paling ya Harus 5 tahun, 6 harusnya tahun berani begitu. lah itu ngangkat kasus-kasus korupsi lain. Ya makanya, kalau Pak Hasto berani membuka yang dia bilang rahasia negara tadi, ternyata melibatkan banyak pejabat-pejabat, dan Pak Hasto ini berani menjadi justice kolaborator. Oh, ini positif. Berarti masyarakat, termasuk saya, nanti Pak, kalau Pak Hasto masuk, saya berani. Saya akan ngadep besok, bawa nasi Padang, Pak Saleh. Itulah. Ya, loh, jadi, aduh, ya kita tinggal lihat, Pak Saleh, karena 2 kali panggilan mangkir, KPK bisa berhak menjemput paksa. Ya kita tunggu aja. Nah, Mau ulur-ulur makanya waktu kita kayak apakah tunggu. tetap dipanggil? Nah, kalau sampai 3 kali nggak datang juga masih dipanggil-panggil terus, berarti KPK cemen dong. Hmm. Kalau KPK memang berani, 2 kali mangkir, 3 kali jemput paksa, Pak Saleh. Padahal mau diperiksa sebagai saksi tersangka apa sebagai tersangka. Ya, iya, karena kan kalau semua juga orang tahu di dalam dipanggil itu saksi sebagai tersangka itu kan tipis sekali. Ah, Pasti akan jadi tersangka. Karena kan pelaku siapapun dia kalau berbuat salah, dia sudah menjadi kesalahannya. Ketika dia dipanggil sebagai saksi, tidak untuk kemungkinan jadi tersangka. Tapi kalau memang Pak Hasto itu benar lurus nggak berbuat salah, tentunya nggak usah takut lah, ya. Tuh, tapi hmm. kalau takut ya nggak pernah mau datang ya, ini akan membawa dampak yang sangat buruk sekali, terutama bagi PDIP, ya, yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, ditambah permasalahan-permasalahan yang membuat blunder begini, ya tidak untuk kemungkinan 2029 partainya Pak Hasto ini menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu diulangi lagi. Saya rasa begitu, Pak Saleh. Oke, oke. Berarti kita tunggu aja informasi ya. Mudah-mudahan pas tuh mau bongkar-bongkar semua itu koruptor. Ya Ya kan? makanya kita bantu untuk bongkar-bongkar kan butuh alat. Nanti kita Ya, bantu Pak ya. Hasto untuk buka-buka itu. Ya, itu Pak Saleh. Oke, Dinda, makasih. Siap, Tunggu siap, siap, siap. lain kali lagi. Oke, terima kasih ya. Ya, Selamat malam. selamat malam.